Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penting kita mempelajari sirah nabawiyah serta meneladani sikap dan laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Meneladani Rasul dan para sahabatnya dapat memberikan hidayah untuk kita yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini kita mengenal kisah sahabat yang tangguh, yaitu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid, panglima perang kafir Quraisy yang terkenal dengan strategi perangnya. Dikisahkan dari buku biografi 60 sahabat Nabi, karya Khalid Muhammad Khalid. Saifullah al-Maslul atau yang biasa dikenal dengan nama Khalid bin Walid lahir sekitar 17 tahun sebelum masa pembangunan Islam. Khalid adalah bagian dari suku Bani Ma'zum. Ayahnya bernama Walid bin al-Mughirah yang memiliki jabatan sebagai kepala suku Bani Makhzum. Sedangkan ibunya bernama Lubabah binti Al-Harith. Setelah kelahirannya, sesuai tradisi dan budaya kaum Quraisy pada saat itu, Khalid muda dikirim ke sebuah suku Badui di gurun, di mana ia akan dirawat oleh seorang ibu angkat. Saat Khalid berumur 5 atau 6 tahun, ia dikembalikan ke orang tuanya di Makkah. Pada masa kanak-kanaknya, Khalid pernah mengalami serangan cacar ringan. Cacar tersebut hilang walaupun meninggalkan beberapa bekas luka di pipi kirinya. Khalid adalah sosok panglima perang kafir Quraisy yang terkenal dengan strategi perangnya yang pintar mencari celah lawan. Sebelum masuk Islam, Khalid bin Walid masuk Islam setelah diajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu saat ada satu orang bernama Abah bin Walid bin Mughirah datang dan bersyahadat mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia termasuk sosok pemuda asal Mekah yang sangat cerdas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada Aban, "Wahai Aban, mana sahabatmu Khalid bin Walid? Ia sangat cerdas dan Islam tidak mungkin tersembunyi pada orang-orang yang berakal seperti Khalid bin Walid. Demi Allah, apabila ia masuk Islam, maka kami akan muliakan dan kedepankan dia sebagai pemimpin kami." Aban kemudian mengirimkan surat kepada Khalid menceritakan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya dan mengajak Khalid masuk Islam. Menerima surat tersebut, Khalid pun tergugah karena sebetulnya sudah lama Khalid tertarik dengan Islam tapi tak tahu caranya, dan takut serta malu dengan sukunya. Kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu anhu akhirnya memenuhi undangan tersebut, menghadap pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya masuk Islam. Khalid bin Walid berjuluk pedang Allah yang senantiasa terhunus. Khalid saat masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bahagia karena kemampuan berperang yang dimiliki Khalid dapat memperkuat Islam dengan memperkuat jihad. Dalam banyak kesempatan, Khalid diangkat menjadi panglima perang dan menunjukkan hasil kemenangan atas segala upaya jihadnya. Ia pun mendapat julukan pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu adalah salah satu panglima perang penting yang tidak terkalahkan. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Khalid bin Walid ditunjuk menjadi panglima pasukan untuk menghadapi tentara Bizantium dengan jumlah pasukan 240.000 orang. Dan pada saat itu pasukan Islam hanya berjumlah 46.000 orang. Meski kalah jumlah, Khalid sama sekali tak gentar menghadapinya. Kuantitas tentunya dapat dikalahkan dengan kualitas. Khalid menyusun strategi dengan membagi 46.000 pasukan Islam menjadi 40 batalion, sehingga seakan-akan pasukannya berjumlah amat banyak. Berkat usaha dan semangat juang Khalid dan segenap pasukannya, akhirnya pasukan Islam dan jumlahnya yang jauh lebih sedikit itu berhasil memukul mundur tentara Romawi dan menaklukkan wilayah itu.
Setelah memenangkan sejumlah peperangan pada pemerintahan Abu Bakar, Khalid bin Walid dicopot dari posisinya oleh Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun menangis karena belum sempat mengembalikan jabatan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu wafat pada tahun 642 Masehi. Pada saat wafatnya Khalid, Umar bin Khattab menangis karena belum sempat mengembalikan jabatan Khalid bin Walid sebelum ia dipanggil ke rahmatullah. Pada akhirnya Khalid wafat di atas ranjangnya, padahal Umar bin Khattab ingin ia wafat dalam keadaan syahid saat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kini pun jasad sang pedan Allah itu dimakamkan di salah satu masjid di Suriah. Masjid itu diberi nama Khalid bin Walid Moskwi. Khalid mendermakan peralatan perang dan kuda untuk berjihad di jalan Allah. Demikianlah kisah singkat daripada seorang sahabat Nabi yang sangat menginspirasi kita.